Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Salam jumpa kembali bersama kami dari Generasi Penerobos. Dan hari ini kita akan masuk dalam satu tema, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Seperti apa? Mari saudara kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dengan amat sangat karena kesempatan kembali Tuhan percayakan buat kami menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus urapi kami semua untuk kami mengerti isi hati Tuhan melalui tema pada saat ini. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya saudara, bacaan kita dari Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kekristenan bukan hanya sekedar ke gereja dan beragama Kristen, saudara. Tapi sebagai seorang Kristen sejati, saudara harus beribadah kepada Tuhan. Itu yang pasti. Orang Kristen belum tentu dia itu ada Kristen sejati. Tapi seorang Kristen sejati pasti ada di gereja. Nah saudara, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk menjadi seorang Kristen sejati, saudara harus menerima Dia, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu, saudara bertobat dan memberi diri dibaptis dan lahir baru. Dan setelah itu saudara akan masuk dalam 3 tahap, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kita akan pelajari secara detail tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Sebab tanpa pertobatan ada banyak godaan. Iblis berusaha menarik kita untuk kita menjadikan dia sebagai majikan. Seperti kita dulu sebelum kita menerima Yesus, majikan kita yang lama adalah penguasa dunia ini. Kita taat akan segala keinginan-keinginan dunia. Tapi ketika kita mau beralih majikan kepada Tuhan, maka berikutnya saudara, majikan yang lama tidak akan tinggal diam. Dia berusaha menarik kita untuk kembali kepada manusia yang lama kita. Tetapi oleh karena itu Tuhan mau kita masuk lebih dalam lagi. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Maka iblis tidak berkuasa atas kita. Kita dimerdekakan dari dosa. Ya, tentang berakar saudara, yang dimaksud adalah berakar. Kita baca dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dikatakan firman harus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam firman Tuhan. Artinya saudara tetap beriman kepada Kristus, tidak mau bergeser dari Injil Kristus. Jadi jangan ada yang menggeser kita. Untuk kita berakar, saudara harus tertanam. Harus dikatakan punya hati yang lembut untuk diproses dan dibentuk. Nah, seperti salah satu pohon yang kita tahu itu pohon korma, saudara. Pohon korma itu nggak langsung dia tumbuh berakar dulu. Bagaimana caranya? Harus ada tekanan di atas di atas biji korma yang ditanam. Dan ketika tekanan itu menghimpit dia sehingga gak bisa tumbuh, maka dia akan berakarnya makin ke dalam. Dan semakin bertambah berakar semakin kuat. Baru dia akan melemparkan batu itu, menyingkir sehingga pohon itu bisa bertumbuh. Jadi saudara seperti demikian. Kalau dikatakan tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, saudara, seperti contoh. Kalau batu dilempar dalam air, maka batu ada dalam air. Tapi bukannya air ada dalam batu. Kenapa? Karena batu itu keras. Tetapi beda dengan kapas. Kalau kapas dilemparkan ke dalam air, kapas ada di dalam air dan air ada di dalam kapas. Dan itulah seumpama yang Tuhan mau ada pada saudara saya. Jadilah selembut kapas.
dibentuk seperti apapun, dia akan nurut seperti yang membentuknya. Tapi kalau batu itu sulit sekali dibentuk. Nah saudara, untuk bisa berakar, saudara harus memiliki hati yang selembut kapas. Saudara berikan diri saudara kepada Tuhan untuk dibentuk seperti apapun, seperti apa yang Tuhan mau. Seperti kapas, maka air atau bicara tentang firman itu akan tinggal di dalam kapas itu. Air atau firman itu tinggal di dalam saudara. Dan bukan hanya saudara menjadi pendengar, tapi saudara bukan hanya pendengar, tapi saudara jadi pelaku firman. Begitulah saudara, hendaknya kita menjadi seperti kapas. Jangan seperti batu yang keras hati menerima firman Tuhan dan lalu melupakannya. Tetapi seperti tadi contoh kapas, maka air itu tinggal di dalam kapas. Firman itu tinggal di dalam hati saudara dan saya. Seperti Mazmur 92 ayat 14 dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di belataran Allah kita. Mereka yang ditanam di bait Allah. Jadi saudara, yang Tuhan mau adalah saudara tertanam. Di mana? Di bait Allah, yaitu gereja lokal di mana saudara memilih gereja lokal pada hari ini. Tertanamlah di sana, maka saudara akan semakin berakar melalui proses dan pembentukan. Saudara akan semakin berakar dan semakin kuat. Maka dikatakan tadi, orang yang ditanam di pelataran bait Allah, maka ia akan bertunas seperti itu. Akan berakar dan akan bertunas. Jadi akar adalah bagian yang tidak kelihatan saudara. Berakar tuh harus ke bawah, menunjukkan relasi kita yang kuat dengan Tuhan. Jadi memang belum kelihatan. Pada saat proses akar itu bertumbuh, di luar belum kelihatan apa-apa saudara. Ini bicara tentang hubungan keintiman saudara dengan Tuhan. Pada saat proses berakar, saudara harus punya keintiman dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Dalam doa-doa saudara kepada Tuhan. Dan dalam ibadah-ibadah saudara menerima kebenaran firman Tuhan. Dan saudara mempraktekannya dalam proses dan pembentukan. Sehingga akar saudara semakin dalam, saudara-saudara semakin punya kekuatan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau ada pada saudara hari ini, yaitu berakar. Dan ini adalah proses yang saudara sedang hadapi. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, memberi saudara bertobat dan memberi diri saudara dibaptis. Dan Tuhan bawa saudara pada kelahiran baru, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saudara masuk dalam tahap proses berakar, yaitu melalui proses pembentukan. Di mana ketika saudara tertanam di gereja lokal, maka saudara akan mengalami proses di antara sesama saudara seiman. Saudara akan diproses melalui keadaan atau situasi yang saudara alami. Tetapi yang diperlukan adalah kau punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika kau punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kau berdoa. Maka ketika ada masalah, engkau tahu solusi bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Ya saudara, saat teduh itu diperlukan bagi setiap mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Mereka harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan di dalam saat teduh itu yang dilakukan ada 5P. Yang pertama, adakan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan adakan pengucapan syukur kepada Tuhan. Dan akui pengakuan dosa. Ketika ada kesalahan saudara, akui setiap kesalahan saudara. Naikkan permohonan untuk kebutuhan orang lain, keluarga, jiwa-jiwa dan diri sendiri. Dan kelima, ada pembacaan Alkitab. Ini saudara yang harus saudara lakukan. Pada proses berakar, saudara harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan cara naikkan pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Dalam saat teduhmu pribadi, pengucapan syukur harus ada pada saudara. Akui setiap dosa kesalahan saudara. Dan saudara harus naikkan doa permohonan saudara. Pertama untuk orang lain, untuk keluarga, jiwa-jiwa dan untuk diri saudara sendiri. Dan adakan pembacaan Alkitab. Itu yang Tuhan mau. Dan itulah menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang berakar. Dibuktikan dengan hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Yang kedua, prosesnya adalah bertumbuh. Dibangun di atas Dia, dikatakan tadi. Dibangun di atas Dia. Tumbuh seperti tadi kita perumpamaan pohon korma. Yaitu ketika ia sudah berakar. Ia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ia punya kekuatan. Maka ia akan mulai bertumbuh melalui proses. Yaitu praktekkan kebenaran demi kebenaran Tuhan. Mulai orang bisa melihat pertumbuhan saudara. Orang bisa melihat perubahan saudara. Orang bisa melihat karakter saudara yang semakin terbentuk menuju kepada karakter Kristus yang sesungguhnya. Nah, proses ini saudara memang bertumbuh itu proses yang terus menerus. Untuk sampai menghasilkan buah perlu ketekunan. Pohon yang sudah ditanam beri kesempatan biar
di gereja lokal di mana saudara ditanam, maka saudara akan disirami, dipupuk, saudara akan diproses, dibentuk. Saya punya pohon mangga, saudara. Saya beli pohon mangga ini sudah berbuah dan buahnya itu besar-besar sehingga saya membayarnya walaupun sedikit mahal. Saya harus membayar untuk membeli pohon mangga ini dan lalu ditanam di sebuah tong yang besar. Ini tukang pohonnya sendiri yang menanamnya, dikasih pupuk, saudara. Lalu saya melihat pohon ini kenapa enggak bertunas-bertunas. Kenapa pohon ini buah mangganya enggak semakin matang. Bahkan ketika saya mau bungkus pohon mangga ini dengan koran, tetapi yang ada putus, saudara. Dan 5 buah mangga itu satu persatu putus dan ada yang busuk, saudara. Saya bingung kenapa. Dan saya mulai tanya ke tukang pohonnya, Bapak sebetulnya saya kemarin itu beli pohon itu ada akarnya enggak sih? Saya bilang begitu. Ada, kata orangnya. Dan saya bilang, kenapa kok pohon saya bukannya buahnya matang malah putus dan busuk. Lalu orang itu berkata bahwa pohon ini ibu harus sedikit ambil pisau dicaca-caca supaya pohon ini semakin bertumbuh dan dia akan berbuah dan buahnya akan matang. Jadi harus dibersihkan daun-daunnya, ditambahkan pupuknya dan sedikit dianiaya, katanya begitu, saudara. Wah, ternyata tukang pohon aja tahu, saudara, apa yang dikatakan Alkitab. Kitab suci berkata iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Pohon itu ternyata harus dianiaya dulu, saudara. Dan ketika saya melakukannya, saya melihat sungguh pohon ini mulai timbul tunasnya dan mulai semakin daunnya bertambah-tambah seperti demikian. Jadi ternyata, saudara, proses untuk menuju dari proses berakar dan bertumbuh menuju berbuah harus ada prosesnya. Dan untuk bertumbuh tadi dikatakan setelah akarnya kuat maka dia akan melemparkan batu itu atau beban yang ada ditaruh di atas biji daripada kurma itu, maka itu akan terlempar. Saudara, kalau saudara berakar kuat, saudara akan bertumbuh dan saudara bisa melemparkan segala batu atau penghalang-penghalang yang menghalangi pertumbuhan saudara. Yang diperlukan adalah saudara tertanam. Setelah tertanam, saudara ikuti saja setiap prosedur yang ada. Di gereja lokal di mana saudara berada, ada aturan-aturan, saudara ikuti dan saudara belajar maksimal di dalam gereja lokal di mana saudara ditempatkan Tuhan. Dan ketika saudara maksimal, saya percaya saudara akan semakin bertumbuh dan bertumbuh. Ketika engkau mengalami proses, yaitu mengalami aniaya, jangan engkau berhenti, tetapi hadapi setiap prosesmu karena kau punya akar yang kuat, yaitu hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Maka ketika engkau mengalami proses, engkau tahu bagaimana engkau menjawabnya. Yaitu, saudara, ciri orang yang bertumbuh dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Iya. Jadi seorang yang bertumbuh dia akan giat dalam pekerjaan Tuhan. Ia tidak akan goyah. Ya, jadi itulah saudara, teguh dalam iman, tidak mau digeser dari kepercayaan Injil. Jangan ada yang menggeser iman kepercayaan saudara. Siapa yang akan menggeser, saudara? Seorang itu jatuh bukan karena gunung, saudara, yang merintanginya, tapi seorang itu jatuh karena kerikil yang kecil. Maka dikatakan dalam Galatia 5 ayat ke-7 sampai 9 berkata begini, dulu kamu berlomba dengan baik, sekarang engkau tidak melakukannya. Yang membuat engkau tidak melakukannya bukan berasal dari Tuhan yang memanggil kamu. Sedikit lagi mengkamirkan seluruh adonan. Jadi yang mengkamirkan setiap pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepadamu hanyalah sedikit lagi. Bicara cuma masalah yang kecil. Coba saudara perhatikan, apa yang membuat saudara mundur hari ini? Apa yang membuat saudara engkau tidak melayani hari ini? Apa yang membuat engkau hari ini tidak lagi mau berdoa? Bukankah cuma karena masalah-masalah yang kecil? Engkau belum sampai mencucurkan darah, dikatakan dalam Ibrani yang ke-12 di ayat ke-4, dalam pergumulanmu melawan dosa engkau belum sampai mencucurkan darah. Belum sampai seperti Tuhan Yesus yang dicambuk dagingnya habis tercabik, darahnya habis tercurah. Kita belum sampai seperti itu. Cuma karena diomongin orang, dijelek
dicuekin, difitnah, dianiaya, gak dianggap, direndahkan, saudara sudah mulai berpikir untuk mundur. Saudara perhatikan hari ini, Tuhan sedang menguji kemurnian hati saudara. Tunjukkan di hadapan Tuhan dan manusia bahwa engkau punya hati yang murni mencintai Tuhan. Sehingga tidak ada yang dapat menggeser imanmu kepada Tuhan. Tidak ada yang membuat engkau berhenti untuk melayani Dia. Tapi lakukan dengan sungguh-sungguh. Yaitu adalah proses bertumbuh. Teguh dalam iman, tidak mau digeser dari kepercayaan kita kepada Injil. Yang kedua, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pohon yang bertumbuh mulai kelihatan batangnya, rantingnya, daun. Ada aktivitas yang dilihat orang ada pada saudara dan saya. Dan ada kerajinan yang nampak di mata orang lain. Dan kita bisa menakan jiwa. Ada sesuatu yang orang lain lihat di dalam diri saudara. Ada perubahan karakter. Ada perubahan keputusan. Ada perubahan sikap. Ada perubahan pelayanan. Di mana kau semakin giat dan kau semakin diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus. Seorang yang bertumbuh akan nyata kelihatan saudara. Orang bisa melihat, terutama Tuhan bisa melihat. Mazmur 53 ayat 3 berkata, mata Tuhan memandang dari surga ke bumi, melihat kepada anak manusia, siapa yang berakal budi dan mencari Allah. Tuhan hari ini sedang memilih mempelai wanitanya. Jadi oleh karena itu tunjukkan kau adalah warga kerajaan surga. Engkau adalah orang yang layak dipilih menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Yang diperlukan adalah perhatikan responmu. Seorang yang bertumbuh punya respon yang benar dan tepat. Seperti apa yang dikatakan kitab suci. Dan itu yang Tuhan mau ada pada saudara. Oleh karena itu bagaimana saudara bertumbuh? Masuklah dalam kelompok sel. Saudara, kalau gereja besar jemaat banyak, maka gembala tidak bisa menjangkau saudara. Ada kepanjangan tangan gembala, yaitu kelompok-kelompok sel. Saudara masuk di dalamnya, terlibat di dalamnya dalam komunitas kecil. Di situ engkau akan belajar bagaimana cara kau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman, berdoa. Dan kita belajar dalam komunitas kecil untuk kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah berbuah. Hatimu melimpah dengan syukur, yaitu dengan buah-buah kehidupan saudara. Buah-buah roh. Tanda Roh Kudus menguasai kehidupan saudara. Membuat kita bisa melayani dengan sukacita, memberi dengan sukacita. Tetap bisa bersyukur walaupun ada gesekan. Amsal 27 ayat 17 dikatakan, Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dalam proses berbuah, semakin buahnya lebat. Dikatakan untuk berbuah lebat maka pohon itu harus dibersihkan. Kalau dikatakan pohon itu tidak berbuah, ia harus dipotong saudara ya. Jadi oleh karena itu saudara, biarlah Tuhan membentuk saudara, menjadikan saudara seorang yang berakar, bertumbuh dan berbuah yang lebat. Karena Tuhan katakan bahwa iman bertumbuh dalam penganiayaan pembacaan kitab suci. Dan dikatakan bahwa yang membuat kita bertumbuh itu adalah Tuhan sendiri. Jadi artinya proses yang saudara alami melalui penganiayaan demi penganiayaan itu Tuhan yang mengizinkan untuk memberi kesempatan imanmu semakin bertumbuh, untuk membuat engkau orang melihat buahmu, bahwa engkau adalah orang yang menghasilkan buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, buah-buah roh. Itu ada pada saudara dan saya. Jadi oleh karena itu hasilkan buah saudara. Buahnya itu bicara tentang jawaban atau respon-respon saudara terhadap setiap proses. Buah itu bicara karakter saudara yang diubahkan Tuhan. Buahnya adalah hati saudara yang penuh ucapan syukur. Tidak lagi bersungut-sungut, tidak lagi saudara protes, komplain, tapi saudara bisa mengucap syukur dalam segala hal. Buahnya adalah sukacita. Jadi saudara percayalah, karir akan berakhir di lubang kubur, tapi karakter akan kita bawa sampai di lubang kubur. Jadi artinya saudara, buah yang dimaksud adalah Tuhan, adalah buah yang bisa kita bawa sampai Tuhan panggil kita. Tuhan boleh melihat ada buah yang dihasilkan daripada saudara saya. Karena inilah yang Tuhan akan tanya, berapa buah yang sudah engkau hasilkan. Inilah yang Tuhan akan tanya, bahwa seberapa engkau mengalami perubahan karakter. Satu hari saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah kemegahan seorang hamba Tuhan karena jadwalnya sangat padat setiap hari, ada jadwal pelayanan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan bilang bukan. Karena karunia adalah milik kata Tuhan. Tapi bermegahlah kalau orang berkata 1001 orang seperti engkau.
engkau berbeda dengan dunia. Maka ketika kita punya respon yang demikian, maka itulah yang dikatakan kita menghasilkan buah yang sesungguhnya. Itulah yang berkenan kepada Allah. Seperti satu lagu yang dikatakan, lagu kalau orang bilang lagu ini datang kosong pulang kosong ya. Lagunya adalah ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Saat ku nanti pergi juga tidak bawa apa-apa saudara. Tapi inilah yang tubuhnya hati seorang hamba. Hati seorang hamba. Hati yang mau taat. Hati yang mau setia. Hati yang mau tekun. Itulah yang Tuhan mau ada pada saudara dan saya. Nah, inilah orang-orang yang menghasilkan buah. Karisma akan bawa kita ke atas, tapi karakter yang akan membawa kita untuk tinggal di atas. Demikian saudara ya. Jadi orang yang punya karisma, boleh orang mungkin memuji-muji saudara, tetapi itu tidak diperhitungkan Tuhan. Tetapi yang Tuhan lihat adalah karakter saudara itu yang akan membawa kita sampai di kemuliaan atau kerajaan surga. Keteladanan dari karakter dan menjadi warisan yang abadi bagi generasi yang akan datang saudara. Tinggalkan karakter yang baik yang akan dibicarakan sampai generasi-generasi bahwa saudara adalah orang yang berbeda. Saudara, hasilkan buah. Dalam kehidupan kita orang percaya bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen cukup, tetapi bukan demikian. Kristen, pengikut Kristus bukan hanya bicara agama saudara. Seorang pengikut Kristus sejati adalah dia hidup sama seperti gurunya, sama seperti Yesus. Kita adalah murid, Yesus adalah guru. Saudara, ikuti teladan Yesus. Dikatakan 1 Petrus 2 bahwa dikatakan Tuhan meninggalkan jejak sebagai teladan bagi kita yang harus kita ikuti. Ada teladan Yesus. Dia turun ke muka bumi untuk memberi keteladanan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat. Jadi sahabat penerobos, itulah seharusnya kehidupan kekristenan kita. Saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saudara sudah bertobat dan dibaptis. Bahkan saudara sudah lahir baru, diperbarui oleh Roh Kudus. Berikutnya, hasilkan, yaitu kau berakar, bertumbuh dan berbuah. Maka itulah yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, tetap bertekun di dalam Tuhan. Jangan pernah menyerahkan apapun atau lain apalagi berpikir mundur saudara. Tetapi yang diperlukan hari ini, saudara, mata saudara fokus kepada Tuhan. Belajar abaikan kehinaan dan tekun dalam memikul salibmu. Percayalah Roh Kudus menyertaimu. Dan Roh Kudus yang menyertai kita memberi kemampuan untuk kita melakukan banyak perkara-perkara besar. Jadi banggalah punya Tuhan Yesus. Bersyukur untuk panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Karena panggilan tertinggi manusia saudara bukan menjadi konglomerat dan mempunyai rumah besar dan mempunyai mobil mewah, tidak. Tapi panggilan tertinggi manusia ketika kau layak melayani Dia, Raja segala raja. Itu adalah panggilan tertinggi, dan ketika kau ada di dalamnya hari ini, pertahankan apa yang ada padamu, kata Tuhan. Pertahankan apa yang ada padamu. Itulah yang Tuhan mau ada pada saudara saya. Biarlah kau menjadi orang yang dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya pada saat tuannya datang. Saudara adalah orang yang berbahagia ketika engkau taat, teguh, setia dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Engkau bertambah-tambah kepercayaan yang Tuhan berikan. Bertambah dan bertambah. Saya percaya ketekunan pasti akan menghasilkan buah sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Bertekunlah ketika Tuhan percayakan hari ini. Demikian sahabat penerobos, biarlah ini menjadi berkat buat saudara saya. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Biarlah itu menjadi bagian kita. Saya akan berdoa untuk sahabat penerobos yang hari ini engkau mungkin berhenti, sepertinya engkau di posisi saat engkau berakar, tapi engkau tidak kuat dan engkau mundur. Tapi hari ini saya mau berdoa, biarlah engkau lanjutkan prosesmu. Biarlah engkau semakin bertumbuh dan menghasilkan buah yang semakin lebat. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengerti hari ini bahwa kehidupan kekristenan kami harus melalui 3 fase, yaitu kami berakar, bertumbuh, dan semakin berbuah, dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau melanjutkan proses kami bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami akan keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menjamah semua kami sahabat penerobos. Bangkitkan roh-Mu atas kami, biar kami punya semangat yang berkobar-kobar di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerimanya, haleluya, amin. Ya sahabat penerobos, kembali saya terus mengundang saudara untuk masuk di dalam komunitas generasi penerobos. Yaitu ada doa pagi, ada pemuritan, ada banyak kegiatan persekutuan doa yang saudara bisa ikuti masih melalui media Zoom. Saudara hanya perlu catat nomor ini dan ketik di WA, saya rindu terlibat dalam komunitas generasi penerobos. Saya akan kasih jadwalnya kepada saudara dan linknya. Berikutnya saudara mari ikut maksimal dan kau akan menjadi penerobos-penerobos di akhir zaman yang tidak terhentikan karena apa yang dilihat, didengar dan dihadapi
kita akan maju dan terus menyelesaikan pertandingan iman kita sampai garis finish. Juga saudara yang mungkin di usia 25 sampai 40 tahun, saya mengundang saudara masuk dalam komunitas generasi Yeremia. Saudara boleh catat nomor di bawah ini dan ketik saya rindu terlibat dalam komunitas generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang sedang dibentuk menjadi anak-anak muda yang berani menyuarakan kebenaran dan cinta mati-matian kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam GOB.